Halo, senang sekali bisa kembali melayani Anda meski hanya melalui ibadah online. Berdoa supaya firman Tuhan yang akan dibagikan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat kesempatan kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Jatuhkanlah hikmat dalam hati kami Tuhan. Ajari kami kebenaran firman-Mu. Bukakan rahasia kerajaan sorga. Biarlah kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau buat setiap kami. Menyerahkan menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Tolong hamba-Mu Tuhan, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Tolong kami supaya kami boleh memahami dan menghidupi firman-Mu, agar Kristus selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Hari ini saya akan share tentang fokus. Saya ingin angkat cerita dari Yohanes 21 ayat 21 sampai 23. Mari kita baca sama-sama. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Ayat 23, maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Ternyata dari zaman murid-murid Yesus sudah ada gosip. Apa yang Yesus sampaikan kepada Petrus dipelesetin sedikit, artinya jadi berbeda. Heran memang orang itu lebih suka menyebarkan berita daripada memahami kebenaran berita itu sendiri. Orang-orang yang menyebarkan berita itu biasanya nggak tahu kebenarannya. Contoh, pasti Anda banyak terima broadcastan di WhatsApp group khususnya ya. Ketika teman-teman mulai kirim belas berita ini, berita itu. Saya kadang-kadang tertawa ketika setelah di-blast ada yang komentar, itu hoax, itu salah. Berarti orang yang memberitakan ini asal broadcast aja, nggak ngerti kebenarannya. Mari kita belajar. Jangan jadi penyebar gosip. Jangan jadi penyebar berita hoax. Bijaksanalah dalam menyebarkan berita, karena beritamu harus bisa engkau pertanggungjawabkan. Murid-murid Yesus mulai mendengar berita bahwa Yesus berkata Yohanes tidak akan mati sampai Yesus datang, padahal bukan itu yang Yesus sampaikan. Yesus berkata kepada Petrus, apapun yang Yesus mau lakukan dengan hidup Yohanes itu bukan urusan Petrus. Tapi fokus Petrus haruslah mengikut Yesus. Nah, kadang manusia tuh dalam hidup sering salfok atau salah fokus. Nah, fokus kita yang salah akan membuat kita gagal memahami apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Dan kita juga jadi salah menjalankannya. Nah, Yesus mengajar dengan tegas di ayat ini kepada Petrus bahwa itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Nah, seringkali dalam hidup kita ini, kita kepo ngurusin urusan orang. Padahal yang harusnya kita lakukan adalah fokus kepada apa yang Tuhan mau dengan hidup kita. Saya punya teman-teman yang sukanya ngurusin hidup orang lain. Dan kalau udah mulai ketemuan, selalu tanyanya gini, ada gosip terbaru apa? Orang yang suka fokus ngurusin hidup orang lain itu biasanya berakhir dengan iri hati. Kalau nggak iri, nggak mungkin ngomongin orang. Kita harus belajar mengenali fokus hidup kita. Bagaimana cara mengenali fokus hidup kita? Apakah fokus kita salah atau benar? Mari kita kenali hari ini. Fokus hidup kita adalah apa yang sering kita bicarakan. Perkataan itu meluapnya dari hati. Lukas 6 ayat 45 berkata begitu. Apa yang menjadi fokus kita adalah apa yang sering kali kita bicarakan. Contoh,
Ibu-ibu yang gemar sekali dengan tas-tas branded, ya, pasti obrolannya nggak jauh dari tas ini, tas itu. Orang-orang yang suka musik, obrolannya nggak akan jauh dari musik, lagu-lagu terbaru, dan lain sebagainya, chord-chord, gitar terbaru. Kalau orang hobinya bola, pasti ngobrolnya tentang bola. Nah, fokus hidup kita itu yang akan paling sering kita bicarakan. Amsal 15 ayat ke-14 berkata begini, hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Perkataan kita itu cerminan hati kita. Apa yang paling sering kita bicarakan berarti itu yang menjadi concern atau fokus hidup kita. Nah, fokus hidup kita yang kedua bisa dilihat dari passion atau interest. Apa yang membuat kita semangat, tertarik. What interests you show what's in your heart. Amsal 17 ayat ke-4 berkata begini, orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Jadi, bad boys always attract with bad girls. Ada istilah gitu ya. Orang yang nakal akan cenderung tertarik kepada orang yang nakal juga. Nah, pilihan kita mencerminkan hati kita. Ketika kita tertarik, semangat membicarakan sesuatu atau melakukan sesuatu, itu menunjukkan passion kita. Contoh, saya kalau diajak ngobrol tentang bagaimana ya kita mengentaskan angka pengangguran, gimana caranya ya kita bisa nolong anak-anak muda di Indonesia ini supaya bisa belajar bisnis startup, gimana caranya ya kita mulai membuat lapangan pekerjaan. Nah, saya semangat banget tuh ngobrol kayak gitu. Saya bisa ngopi sama temen tuh ngobrolin 2 jam tentang gimana caranya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia sebenarnya untuk bisa keluar dari kemiskinan. Nah, kalau udah ngomong sesuatu yang bikin semangat, itu menandakan itu passion kita, itulah fokus hidup kita. Nah, coba lihat apa yang paling sering Anda bicarakan. Coba lihat hal-hal apa yang membuat Anda semangat. Hal-hal apa yang menjadi interest atau membuat Anda tertarik. Nah, itulah yang menjadi fokus hidup Anda. Nah, apakah fokus hidup Anda itu sudah benar? Mari kita uji. Ada 3 tanda fokus yang benar. Yang pertama, membuat hidup kita semakin produktif. Fokus yang benar itu membuat hidup orang produktif. Yang kedua, fokus yang benar membuat kita semakin tajam, semakin ahli, kemampuan kita berkembang, pemikiran kita semakin tajam. Karena orang akan learn by doing. Karena fokus mengerjakan sesuatu, lama-lama dia semakin expert di situ. Yang ketiga, tanda fokus yang benar adalah happy. Orang yang hidupnya happy, enjoy dengan pekerjaannya, berarti dia punya fokus yang tepat dalam hidupnya. Mari lihat Pengkhotbah 5 ayat 18 sampai 20. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Ayat 20, tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Saya percaya kerja apapun melelahkan. Pekerjaan pasti melelahkan. Tetapi kalau kita produktif, kita semakin expert di situ, kita pasti happy di situ. Capek tapi senang. Mari uji apakah fokus Anda sudah benar.
Kalau Anda produktif, artinya apa yang menjadi fokus Anda itu bisa menghidupi Anda dan keluarga. Ada orang-orang yang kata firman Tuhan sibuk mengerjakan hal-hal yang tidak berguna. Nah, orang yang sibuk mengerjakan hal-hal yang tidak berguna itu tidak produktif. Tiap hari keluar rumah, tiap hari kerja dari pagi sampai malam, usaha ini itu, tapi nggak ada hasil. Hidupnya nggak produktif. Apa yang dikerjakan tidak menghasilkan. Berarti itu fokus yang salah. Nah, jangan berlama-lama. Apapun yang tidak menghasilkan, apapun yang tidak berkembang, jangan dipaksakan. Nah, kalau fokus Anda benar, berarti Anda menjadi semakin ahli, semakin expert. Tapi kalau sebaliknya, di tempat di mana Anda bekerja, apa yang jadi fokusmu, Anda tidak semakin ahli, malah Anda semakin tumpul, semakin sering dimarahi sama atasanmu, tidak produktif, tidak efektif dalam bekerja, berarti fokusnya salah. Dan yang terakhir, kalau Anda nggak happy dengan apa yang Anda kerjakan, Anda burn out, Anda capek dan rasanya buntu, nggak happy di situ, jangan-jangan fokusnya mulai salah. Karena orang itu kalau fokusnya benar, pasti happy, pasti produktif. Nah, ada beberapa hal yang saya perlu bagikan tentang fokus yang salah. Fokus yang salah yang pertama yang tadi saya jabarkan adalah sibuk tapi tidak produktif. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-11 berkata begini, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ayat 12, orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Fokus yang salah adalah sibuk yang tidak berguna. Kalau Anda sibuk tapi tidak menghasilkan, tidak berguna, berarti itu fokus yang salah. Kesibukan yang nggak nambah nilai, tidak berguna. Contohnya, sibuk ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol yang tidak bermanfaat. Pengkhotbah 5 ayat yang ketiga berkata begini, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Nah, biasanya kalau ngomong udah kebanyakan, ngomong kelamaan, orang mulai ngomong yang nggak perlu, ngomong yang nggak berguna. Nah, kumpul-kumpul yang nggak nambah nilai seperti ini kesibukan yang salah, fokus yang keliru. Nah, saya ingin setiap kita menguji apakah kesibukan kita bermanfaat, apakah menambah nilai. Saya kalau diajak orang ketemu, mohon maaf, bukannya kita tinggi hati, bukannya merasa sok penting, tapi kalau kita ngerti waktu itu berharga, kita bisa mengerjakan hal-hal yang lebih berguna, kita nggak mau cuma duduk ngobrol-ngobrol yang nggak ada ujungnya, yang nggak membangun apa-apa. Yang kedua, fokus yang salah itu adalah mengerjakan yang bukan bagian kita. Kita harus tahu bahwa waktu kita terbatas, kekuatan kita terbatas. Jangan sampai kita mengerjakan yang bukan bagian kita. Contoh, pendeta malah belajar vokal, emangnya mau jadi penyanyi. Nah, jangan sibuk mengerjakan yang Tuhan tidak mengurapi kita untuk melakukannya. Setiap kita punya bagian dalam gambar besar rencana Allah bagi dunia, dalam kerajaan Allah. Tuhan punya bagian untuk kita masing-masing. Nah, saya pilih-pilih tawaran-tawaran yang masuk kepada saya, karena saya tahu betapa berharganya umur yang Tuhan kasih. Saya ingin dengan sisa kekuatan yang saya punya, saya maksimalkan mengerjakan yang Tuhan mau untuk saya. Karena apa yang Tuhan mau untuk saya, belum tentu ada orang lain yang mau mengerjakannya. Contoh, saya ditawari untuk membuka program inspirasi khotbah di televisi. Saya menolak karena
itu akan memakan banyak waktu untuk tapping dan juga pergi ke studio dan sebagainya. Sementara Tuhan mau saya fokus, pertama keluarga, yang kedua saya harus mengurus Yayasan Tangan Pengharapan, yang ketiga saya harus fokus melayani online church, yaitu Impact Community Indonesia, yang mana Tuhan mengizinkan saya bisa melayani lewat dunia maya, YouTube channel dan juga Instagram saya. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang bekerja dan membuka kesempatan ini bagi saya, dan saya sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya begitu luar biasa. Lewat YouTube saya bisa berbicara lintas agama, lintas bangsa, dan luar biasanya saya tidak perlu traveling kemana-mana. Saya bisa punya waktu bersama keluarga dan saya punya waktu untuk merenungkan firman, tapi saya bisa bicara buat banyak mimbar di seluruh dunia hanya melalui YouTube. Nah, fokus yang salah adalah ketika kita nggak ngerti apa yang sedang kita bangun sebenarnya. Nah, saya ngerti apa bagian saya, apa yang Tuhan buka untuk saya. Makanya saya berani menolak apa yang Tuhan tidak urapi saya di situ. Nah, seringkali kita sulit berkata tidak kepada begitu banyak tawaran-tawaran dan kita berakhir di tempat yang salah, fokus yang salah, karena kita nggak ngerti bagian kita. Untuk itu kita harus peka, tanya Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, dan peka dengan pintu yang Tuhan buka untuk kita. Jangan tidak fokus lalu ingin mengerjakan terlalu banyak. Untuk menjadi orang yang ahli atau expert, dibutuhkan fokus dan konsistensi. Pertama, kita harus ngerti kekuatan kita, tapi kita juga mesti ngerti prioritas hidup kita. Kita harus berani bayar harga dan memilih tempat yang tepat. Kalau kita jadi orang yang ingin mengerjakan semuanya, kita nggak akan jadi orang yang expert. 1 Tawaris 9 ayat 33 dikatakan, dan inilah para penyanyi, kepala-kepala puak orang Lewi yang diam di bilik-bilik dan bebas dari pekerjaan lain, sebab siang dan malam mereka sibuk dengan pekerjaannya. Orang yang sibuk fokus dengan kerjaannya, dia akan jadi expert di situ. Minta maaf, karena saya sudah melayani di Yayasan Tangan Pengharapan 14 tahun. Sekarang kalau saya diundang untuk presentasi tentang Tangan Pengharapan, saya tidak perlu baca buku, saya tidak perlu baca note, saya tidak perlu tayangkan apapun dan ngepek dari situ. Saya bisa cerita semua dari hati saya. Apa yang kita lakukan secara konsisten terus-menerus akan membuat kita expert di situ karena kita fokus. Nah, yang ketiga, fokus yang salah itu adalah sibuk menilai pekerjaan orang lain. Galatia 6 ayat yang keempat berkata begini, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ayat yang kelima, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Saya mau kasih tahu bahwa orang yang sibuk menilai orang lain membuang waktu untuk membangun dirinya sendiri. Jangan ngurusin kerjaan orang lain. Kalau Anda bukan atasannya, Anda bukan HRD, Anda nggak perlu sibuk ngurusin kerjaan orang lain. Berhenti membanding-bandingkan pekerjaan Anda dengan pekerjaan orang lain. Sekali lagi, waktu kita terbatas, pakailah waktu kita untuk belajar, memperbaiki diri kita terus, supaya kita terus semakin
upgrade, semakin progres, semakin berkembang. Pakai waktu kita untuk terus meningkatkan kualitas diri kita, kualitas pekerjaan kita. Kita semakin expert dan tajam di situ. Pakai waktu kita untuk menguji hidup kita sendiri. Apakah kita sudah hidup bermanfaat buat orang-orang di sekeliling kita? Jangan sibuk gosipin pernikahan orang lain. Jangan sibuk gosipin anak orang lain belum kawin-kawin. Ayo coba fokus meningkatkan diri sendiri. Ngapain ngurusin rumah tangga orang lain? Apakah rumah tangga kita sendiri udah benar? Apakah rumah tangga kita sendiri sudah baik? Apakah anak-anak kita sendiri sudah baik? Kalaupun sudah, bukan bagian kita untuk menilai hidup orang lain. Bahkan, jangan sibuk menjatuhkan orang lain. Amsal 11 ayat 27 bilang gini, siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Jangan sibuk ngurusin orang lain, jangan berusaha menjatuhkan orang lain. Saya mau tutup dengan kesaksian ini. Saya bersyukur punya orang-orang yang Tuhan kirim dalam hidup kami, yang memperhatikan kami, orang-orang yang peduli sama hidup kami, orang-orang yang mengulurkan tangannya dan menolong hidup kami dan pelayanan kami. Sangat-sangat bersyukur untuk orang-orang ini. Tapi ada sekelompok orang yang kerjaannya bukannya sibuk ngurusin apa yang Tuhan mau dengan hidup mereka, tapi fokusnya terus berusaha menjatuhkan. Tapi saya percaya gini, orang yang sibuk menilai pekerjaan orang lain, iri hati sama orang lain, sibuk menjelek-jelekan, menjatuhkan orang lain, itu nggak akan berakhir kemana-mana. Itu nggak akan berakhir dengan baik hidupnya. Waktu kita terbatas, umur kita terbatas, kekuatan kita terbatas. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih kuat, ayo pakai kesempatan ini untuk bangun hidup kita jadi berguna. Jangan buang waktu, karena 1 detik yang sama yang kita bisa pakai untuk bangun hidup kita, jangan kita pakai untuk menjatuhkan orang lain. Jujur, saya nggak nonton khotbah orang lain. Saya juga nggak pernah cari tahu tentang yayasan orang lain lagi bikin apa. Saya hanya fokus sama apa yang Tuhan sedang bawa kami kemana. Saya terus berjuang dan saking banyaknya yang harus saya pikirkan, saya nggak punya sisa CPU lagi untuk ngurusin urusan orang lain. Saya nggak punya waktu lebih buat ngurusin hal-hal yang menurut saya bukan bagian saya. Kalau kita ingin hidup kita produktif, efektif, dan bahagia, kita harus belajar mengibaskan hal-hal yang gak perlu kita pikirin. Ayo belajar sama-sama saya. Kibaskan yang gak perlu kita pikirin. Lepaskan yang bukan bagian kita. Fokus kepada apa yang Tuhan mau buat kita. Ingat, ketika kita kepo urusan orang lain, Yesus berkata, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku. Mari kita berdoa. Bapa, tolong kami, supaya kami nggak buang waktu kami untuk mencari kesalahan orang lain, menjatuhkan orang lain, menghakimi orang lain, menilai hidup orang lain. Tapi biarlah setiap kami boleh sungguh-sungguh menemukan apa yang jadi kehendak Tuhan buat kami. Tolong kami untuk terus belajar mengupgrade diri kami, mengerjakan yang terbaik yang kami bisa, terus konsisten, terus produktif Tuhan, supaya hidup kami jadi bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kami, hidup kami jadi berkat bagi keluarga kami dan juga bagi orang banyak. Kiranya nama-Mu yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen.